Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absharihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan juga menjaga kemaluan mereka, karena hal itu lebih suci bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang mereka perbuat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Ayat tersebut menunjukkan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk menahan dan menjaga pandangan mereka dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ahli tafsir Ibnu Katsir, bahwa menjaga pandangan dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban. Dan juga suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melihat, memandang kepada pandangan-pandangan, kepada sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Hal ini tentunya ada tujuan membawa kepada kebaikan pada diri seorang hamba Allah. Ketika seorang hamba Allah mampu dan berusaha menjaga pandangannya dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tergolong hamba Allah yang selamat. Selamat dari murka Allah, selamat dari siksaan Allah, karena mereka telah berusaha untuk mengikuti perintah Allah. Sebaliknya, bagi mereka hamba Allah yang tidak mau berusaha menjaga pandangannya dari yang diharamkan Allah, maka tentunya dia akan mendapatkan murka Allah. Dia akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala karena telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seseorang, mata itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Mata merupakan sahabat sekaligus penuntun bagi hati seseorang. Ketika mata memandang hal-hal yang baik, maka hati akan mendapatkan transfer informasi yang baik pula, yang nantinya akan membawa pada diri seseorang kepada kebaikan pula. Dan mata ketika memberi informasi kepada hati hal-hal yang buruk, maka hati akan membawa kepada keburukan pula pada diri seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan suatu pesan tentang pandangan, bahwa al-ainu tazni wal qalbu yasni wazinal al-ain an-nadhar wazinal qalb at-tamanni. Mata memiliki potensi untuk berzina dengan memandang hal-hal yang diharamkan Allah. Hati pun memiliki potensi untuk berzina dengan membayangkan suatu hal yang membawa syahwat pada diri seseorang. Wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu. Dan kemudian kemaluannya lah yang akan membenarkan atau mendustakan semua perbuatan itu. Dari hadis itu menunjukkan bahwa dari mata itu akan turun ke hati. Dari mata bagaimana memandang, dari mata apa yang dipandang, itu akan turun ke hati, merespon dan menindaklanjuti dari apa yang dipandang oleh mata. Ketika mata memandang kepada yang baik, kemudian akan ditransfer kepada hati, hati pun akan menerima hal-hal yang baik dan membawa diri seseorang kepada kebaikan pula. Ketika mata memandang kepada hal yang buruk,
melihat hal-hal yang diharamkan Allah, ya, buruk dalam arti yang diharamkan Allah, maka hati pun akan merespon dan juga akan memberi dampak kepada tubuh seseorang, pada diri seseorang, kepada hal yang buruk pula. Maka mata memiliki peran yang sangat penting pada diri seseorang, terutama bagi seorang hamba Allah yang beriman. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita sebagai seorang mukmin dan kemudian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Pada ayat itu Allah memberikan perintah kepada setiap orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang tentunya nanti membawa kepada dampak kebaikan, yaitu ketakwaan yang lebih baik. Ketakwaan pada diri seseorang itu akan didapatkan tentunya dari amalan-amalan yang baik pula. Tidak bisa seseorang itu mendapatkan suatu derajat takwa dari perbuatan atau amalan-amalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah barang tentu bagi seorang mukmin ketika berada di bulan Ramadan, agar ibadah puasanya itu mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah, mendapatkan suatu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan, tentunya harus juga diiringi dengan amalan-amalan yang penuh dengan kebaikan. Amalan-amalan yang diperintahkan Allah maupun yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga berusaha, dibarengi dengan usaha meninggalkan diri dari perbuatan kemaksiatan. Salah satunya adalah bagaimana cara memandang dari matanya, memandang dari hal-hal yang baik, memandang kepada hal-hal yang baik, yang ini akan membawa kepada keberuntungan di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada ad'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan buruk, perkataan dusta dan amalan buruk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ibadah puasanya di bulan Ramadan. Allah tidak membutuhkan amalan ibadah seseorang di bulan Ramadan. Allah tidak membutuhkan seseorang meninggalkan makan dan minumnya. Hal ini tentunya menjadi kesia-siaan bagi seorang hamba Allah yang beriman ketika berjumpa di bulan Ramadan, dan tentunya suatu kesia-siaan bagi seorang hamba yang justru berusaha mendapatkan pahala di sisi Allah, namun dia tidak menjaganya dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya adalah bagaimana seseorang itu mampu menjaga pandangannya dari yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu nantinya akan membawa kepada nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan terutama. Tentunya kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang merugi karena tidak mendapatkan ketakwaan dan juga pahala di sisi Allah karena amalan-amalan yang kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu, mari kita jaga diri kita, terutama di bulan Ramadan ini, agar tidak bermaksiat, salah satunya dengan melihat hal-hal yang diharamkan Allah, baik laki-laki maupun perempuan, melihat aurat orang lain, melihat hal-hal yang membawa kepada syahwat, dan yang lainnya. Harus kita jaga jangan sampai terbawa, karena memandang yang haram itu menjadi candu. Orang sekali melihat yang haram akan terus terdorong untuk melihat hal-hal haram yang lainnya. Maka jangan sampai diri kita terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Ketika kita telah terjerumus dan tersandung pada perbuatan yang haram,
maka segera kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berketerusan dalam kemaksiatan tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Abu Al-Hasan Al-Warraq pernah berkata, "Man ghadda basaruhu an muharramin." Barang siapa yang menjaga dan menundukkan pandangannya dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, arathahullahu bidzalika hikmatan ala lisanihi yahdi biha sami'uhu. Allah akan menganugerahkan pada dirinya berupa hikmah dari lisannya, pada lisannya, yang orang mendengarkan dari ucapannya akan mendapatkan petunjuk. Man ghadda basaruhu an syubhatin. Barang siapa yang mampu menundukkan pandangannya dari yang syubhat, nawwarallahu qalbahu. Allah akan memberinya cahaya pada hatinya. Binurin, dengan suatu cahaya, yahtadi bihi ila tariqi mardatihi. Cahaya yang membawa kepada suatu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha untuk menjaga pandangan kita agar tidak terbawa, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang merugi, wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang mendapatkan taufiknya untuk mampu menjaga pandangan kita dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beruntung di bulan Ramadan mampu beramal soleh dan diterima oleh Allah ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap Sivitas Akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.